oleh Al-Mukarram Ustaz Fahrudin SAG Bilal Bapak Hasanuddin. Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Sudarsono MM yang mana pada hari ini sudah menyediakan takjil atau makanan untuk berbuka puasa dari Jalan Pedak 2 RT 07 RW 15 berilmu. Selain didasari oleh iman, yang berikutnya adalah harus didasari dengan ilmu tentang puasa, ilmu tentang sholat, bagaimana puasa yang benar. Puasa ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat rukun yang telah ditentukan. Oleh karenanya berpuasa harus dengan niat. Di salah satu ilmunya nih. Kalau kita beramal tanpa niat, amalnya akan sia-sia. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya beberapa amal ditinjau dari segi niatnya. Karena puasa Ramadan itu niatnya bisa diborong. Contoh, sebulan penuh saya berniat puasa Ramadan, 1 bulan penuh tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Atau dicicil tiap malam kita harus ya fardu sholli fardhu isya'i, saya berniat sholat isya fardu, hukumnya wajib. Tarawih berarti wajib. Sholli sunnat tarawih, saya berniat sholat sunat tarawih. Tarawih itu jamak. Jadi sahnya beberapa amal sekali lagi tergantung dari niatnya. Makanya setiap malam kita harus menyampaikannya. Kalau nggak diborong takut lupa sebulan. Ya, ini ilmu. Jadi puasanya juga harus dengan niat, didasari iman, didasari ilmu. Ya, sholatnya juga demikian. Bagaimana tata cara sholat berjamaah? Ya, ada imam, ada makmum. Makmum tidak boleh menyamai atau membarengi dengan imam, tapi harus di belakang imam dan sesudah di imam ruku baru kita ikut ruku, imam sujud baru kita ikut sujud. Jangan balapan. Imamnya sujud belum sampai, makmumnya udah sampai duluan. Gimana itu? Sholatnya tidak sah. Ada pengajian lucu di masjid. Mas, tahu nggak setan gepeng apa? Nggak tahu ya? Nggak, barusan dibilang sini ada setan gepeng gitu. Jadi pembahasan barusan di
Masjid Jatimulya. Ini yang kita dengar itu ada setan gepeng gitu. Tadi itu di sekolah lagi rame mempermasalahkan larangan untuk buka puasa bersama, padahal sebelumnya Pak Jokowi sudah mengumumkan tentang larangan tidak lagi dilarang untuk membuka masker, dan ternyata terbukti dimanapun sekarang sudah tidak pakai masker lagi. Salat taraweh barusan seperti kita lihat ya, ini belakang itu sudah rapat. Kemudian di Mekah juga sama, melakukan sholatnya sudah tidak lagi seperti zaman COVID. Ada yang mengatakan bahwa COVID ini berhenti gara-gara Putin atau Rusia menggempur Ukraina. Sejak saat itulah COVID menghilang. Luar biasa sekali, barusan ada yang ngamen di sini tapi dibatalkan. Karena apa? Karena ditegur sama satpam untuk tidak ngamen di sini. Karena ini adalah masjid, tempat sholat katanya. Sayang tidak terekam tadi. Di sini mah aman ya, nggak ada yang itu, nggak ada pengamen ya. Oh iya Pak Haji, alhamdulillah. Kalau ada yang ngamen begitu, bilangnya gimana? Kita amanin Pak Haji. Bilangnya apa? Maaf gitu, nggak ada yang nggak bisa gitu. Emang udah peraturan Pak Haji. Aturannya di sini ya, bagus. Aturan dari masjid ya. Iya Pak Haji. Oh gitu. Biar yang makan nyaman gitu Pak Haji. Oke, nih buat kita. Ya. Pak Haji terima kasih. Dari mana aslinya? Saya dari Bekasi Timur Pak Haji. Bekasi Timur di mana? Ini kan Bekasi Iya Timur. begini, saya asli dari Jatimulya. Oh, asli Rumah orang Jatimulya. Jatimulya. Iya, Pak Haji. Bang juga di sana di rumah sakit Al Mutajam. Oh Al Mutajam. Di mana emang rumahnya Saya di belakang kebetulan Pak Haji. Rumah apa? Masjid Di sini. belakang Pak Haji saya. Itu namanya Jatimulya ya? Nah iya, namanya Jalan Swadaya 1. Itu kan ada SD di situ. Ada sebelumnya Pak Haji. Oh, Sebelum SD 11. sebelumnya. Ya, Oke. dekat bengkel Fajar Steam. Kok nggak pakai nama? Oh iya Pak Haji, namanya belum jadi. Oke, yuk. Keunikan di rumah makan ini, barusan ada pengamen masuk, langsung disamperin sama satpam. Jadi di lokasi masjid ini, walaupun lokasinya sangat jauh dari tempat peribadatan, tapi karena ini lokasi komplek masjid, jadi pengamen dilarang masuk. Jadi nyaman. Ini namanya ayam goreng kremes. Kremesnya tuh ini. Kremes. Kita coba kucing dikasih makan tulang. Tidak mau dia. Hanya diicip-icip. Setelah itu padahal itu kulit tulang, tetap dia nggak mau, itu cuma dicium-cium doang. Oleh Al-Mukarram Ustaz Bahrudin SAG, Bilal Bapak Hasanuddin. Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Sudarsono MM yang mana
dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Waglo Gubuk Apung Kota Maando menjelang buka puasa. Sesaat menjelang berbuka menjadi waktu mustajabnya doa juga dikuatkan oleh dalil dan keterangan dalam sebuah hadis saat Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak." HR Ibnu Majah. Sekali lagi admin katakan, sesaat menjelang berbuka menjadi waktu mustajabnya doa juga dikuatkan oleh dalil dan keterangan dalam sebuah hadis saat Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya doa orang yang berpuasa Berapa menit ketika lagi? berbuka tidaklah tertolak." Nah, HR Ibnu Majah. sebelum buka puasa itu harus ada kultum dulu. Barusan kan kita udah kerja ya, udah nyangkul ya. Serosok. Besok dilanjutkan. Nah, sekarang sebelum buka puasa, ini kan timun surinya timun suri hasil pertanian di halaman sekolah. Ya kan? Mang Udin yang bertaninya. Nah, sekarang kita nikmati bersama-sama. Waktunya tinggal beberapa menit lagi. Kultumnya apa? Nah ini, serosok. Kalau puasa itu begitu adzan jangan dulu membatalkan sebelum berdoa. Doanya ucapkan. Kamu ingin cepat nikah, kamu ingin jadi PNS, kamu ingin apapun sebelum dibatalkan berdoa dulu Al-Fatihah baru makan. Buktikan 30 hari selama Ramadan. Apa yang kita minta terus menerus, terutama sebelum buka puasa, dan itu harus ditularkan ke teman, saudara, lingkungan, ke siapa saja, mau di WA, mau di apa, ngobrol, cerita begitu, bahwa doa sebelum buka puasa itu dikabulkan Allah. Karena katanya kalau orang yang perutnya kosong, makanya kalau ada peminta-minta, ada apa begitu ya, kan perutnya kosong, dia lapar ya kan, kita minta doa, ngasih apa saja, apakah mau makanan boleh, mau baju bekas boleh, tapi sambil bicara, doakan saya ya, apa maunya kita, karena dia perutnya kosong. Jangan dikira mereka-mereka yang keliling-keliling itu tuh perutnya berisi, jangan. Apalagi ini mah Pak Udin mau punya kantin, punya keahlian, punya nanam itu saja kemarin 1 mobil di luar biasa. Kan nggak kelihatan ya. Coba mana tuh buahnya? Begitu diangkat, barusan saya bilang itu kan kena rumput, bersihin kata saya tuh biar buahnya lebat. Apa jawabnya? Mati katanya. Di dalam Al-Quran dijelaskan orang yang berilmu pengetahuan ditingkatkan derajatnya 1 tingkat. So, kamu sekarang ilmunya sudah bertambah, udah bisa ngaduk, walaupun ngepelurnya masih tinggi rendah nggak apa-apa, tapi udah tahu cara ngaduk seperti itu, ya kan? Nah, kalau sudah punya ilmu, terus nanti kamu akan berwibawa. Nyari cewek itu secantik apapun kalah sama laki-laki yang berilmu pengetahuan. Kadang-kadang kan kita lihat di luar, kok lakinya jelek amat, ini perempuan cantik kok mau ya sama dia, karena apa? Karena dia berilmu pengetahuan gitu. So, kebanyakan anak-anak kita, remaja termasuk saya juga zaman dulu, dandan laki-laki itu bersolek, dibedakin, di apa, baju dirapih-rapih. Itu mah nomor sekian. Nomor pertama mah adalah ilmu pengetahuan. Dan perempuan itu kan ingin dilindungi, ya kan? Kalau sakit nggak usah ke dokter dulu, dengan cara ilmu yang kita kuasai saja. Dah sakit gitu mah nggak usah ke dokter. Kalau ke dokter mah langsung dikasih obat yang keras, berdampak, akhirnya ketergantungan ke obat. Tapi karena kita berilmu pengetahuan, ternyata si Rosok pinter ya, gitu kan? Akhirnya apa? Sedikit naik, sedikit di luar dugaan. Wanita yang di luar dugaan itu akan jatuh cinta kepada kita gitu. Nah sekarang udah adzan, doa dulu apa yang kita minta.
Silahkan berdoa dalam hati masing-masing. Ucapkan 3 permintaan yang paling kita inginkan. Kalau saya, mudah-mudahan anak saya rajin ke masjid, soleh dan solehah kalau saya. Yang lainnya saya rahasiakan doanya dalam hati. Dan permintaan yang ketiga bagi saya adalah husnul khotimah kalau meninggal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah adzan kan? Ayo langsung batalin. Langsung batalin. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya mah yang anget-anget dulu. Harusnya. Berkah ya ini sekolah ya. Sekolahnya masih sederhana, tapi justru anugerah. Dengan adanya sekolah yang masih sederhana ini, kita bisa bercocok tanam dan kita menikmati nih, ya kan? Inilah timun suri hasil tanaman di halaman sekolah. Berguru Pak sama timun suri, ntar dia ngicipin semua maksudnya. Maksudnya? Nanti kalau bukber, ada bukber enggak di sini? Jadi mau bikin ini saya timun suri mau saya kumpulin yang matangnya gitu, biar semua ngicipin. Karena kan guru-guru nggak mungkin semua dikasih satu persatu, paling hanya wakase kan probe doang yang dikasih. Boleh. Satu persatu, tapi guru mah biasanya pas Buka bersama. bikin saya banyak, jadi semua ngicipin gitu. Jadi kenikmatan itu bukan milik orang kaya, bukan milik pejabat. Kenikmatan itu milik orang yang bersyukur. Banyak kan orang yang diincar sama KPK, emang hidupnya nikmat. Yang antri di pengadilan itu gelisah itu. Iya, yang nikmat itu kita. Walaupun buka bersamanya di emperan di sini. Di sini mah aman ya, nggak ada yang itu, nggak ada pengamen ya. Oh iya Pak Haji, alhamdulillah. Kalau ada yang ngamen begitu, bilangnya gimana? Kita amanin Pak Haji. Bilangnya Mohon apa? Maaf gitu. Nggak ada yang nggak bisa gitu. Emang udah peraturan Pak Haji. Aturannya di sini ya, bagus. Aturan dari masjid ya. Iya Pak Haji. Oh gitu. Biar yang makan nyaman gitu Pak Haji. Oke. Nih. وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا Keunikan di rumah makan ini, barusan ada pengamen masuk, langsung disamperin sama satpam. Jadi di lokasi masjid ini, walaupun lokasinya sangat jauh dari tempat peribadatan, tapi karena ini lokasi komplek masjid, jadi pengamen dilarang masuk. Jadi nyaman. Ini namanya ayam goreng kremes. Kremesnya tuh ini. Kremes. Kita coba kucing dikasih makan tulang. Tidak mau dia, hanya diicip-icip. Setelah itu, padahal itu kulit tulang, tetap dia
Dia nggak mau, itu cuma di cium-cium doang. Sahur,